Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafah. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu rawahu Tabrani. Kepada semua pemirsa yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengumandangkan kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin, baik di dalam hati kita, lisan kita maupun amaliyah kita. Semoga dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin yang kelihatannya begitu sederhana tapi menjadikan Allah ridha kepada kita bersama, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai umat yang selalu bersyukur dan menjadikan Allah memberikan nikmat yang menjadikan manfaat dan barokah di dalam kita hidup sampai kepada akhir dari kehidupan kita bersama. Salawat dan salam takzim kita selalu kita sanjungkan, limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para pemirsa yang saya muliakan, di awal saya berceramah ini, tentu saya mengajak kepada pribadi saya dan kepada para pemirsa semuanya. Marilah kita bersama-sama selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa, seperti halnya diwajibkannya puasa atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa perbedaan antara orang yang beriman dan tidak salah satunya adalah mentaati perintahnya Allah. Perintah apa? Dalam hal ini tentunya puasa. Yang tentu kita semuanya tahu bahwa puasa itu mencegah dari segala perbuatan yang berakibat batalnya puasa atau bisa berdampak hilangnya pahala puasa, yang pada akhirnya kita semuanya hanya mendapatkan dahaga, lapar, letih saja. Sehingga dengan hal ini bahwa puasa ini tentu akan menjadikan kita menjadikan berbeda
Berbeda dalam hal apa? Yaitu tandanya orang yang beriman dan tandanya yang tidak beriman. Apalagi nyuwun sewu, bahwa kita mengetahui kalau kita sudah balik, sudah muslim, artinya sudah mukallaf, tentu diwajibkan oleh Allah salah satunya puasa. Kalau tidak mau melakukan puasa, berarti masih keislamannya nakis atau kurang. Yang selanjutnya, bahwa ketika kita melakukan perintahnya Allah, segala perintahnya Allah, tentu Allah tidak akan menjadikan kita umat yang selalu taat kepada beliau tersesat, tetapi justru malah menjadikan kebaikan-kebaikan baik menurut penilaian Allah maupun kebaikan secara pribadi maupun kebaikan di dalam kemaslahatan kita hidup dan bersama dengan sesama manusia dan alam sekitar kita. Itu karena hikmah kita bersama ikut atau nderek segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dengan kita mengikuti segala perintah Allah, tidak akan kita celaka, tidak akan kita tidak berguna, tidak akan kita menjadikan bahaya, khususnya di dalam puasa. Karena itu perintahnya Allah, pasti Allah tidak akan mencelakakan bagi kita, tapi justru akan menjadikan banyak faedah maupun kemanfaatan bagi orang yang beriman, bertakwa, mau berpuasa, mau mendatangi kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah apabila kita melakukan perintahnya Allah berpuasa, yang pertama, kita bisa mengambil dasar dari Nabi Agung Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang telah bersabda di dalam suatu hadisnya, sumu tasihhu, puasalah kamu semuanya, tasihhu, maka kamu semuanya akan sehat. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Tabrani. Maka dari ini para medis kedokteran telah meneliti bahwa ternyata ketika seorang itu mengikuti perintah Allah yang berupa puasa, akan mendapatkan minimal 4 hikmah. Yang pertama, tubuh mendapatkan fase istirahat, usus dan perut, serta membantu detoksifikasi atau pengeluaran racun dari dalam tubuh. Yang kedua, puasa juga bisa mengurangi kadar lemak tubuh. Kelebihan lemak tubuh bisa merusak keseimbangan sistem kekebalan tubuh manusia. Lemak yang banyak akan memicu produk sel yang menyebabkan peradangan pada organ tubuh, yang akhirnya memicu munculnya penyakit pembuluh darah dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga, rasa lapar memicu sel-sel induk dalam tubuh untuk memproduksi sel darah putih yang baru untuk melawan infeksi. Para peneliti menyebutkan bahwa puasa berfungsi sebagai pembalik saklar regeneratif yang mendorong sel induk menciptakan sel darah putih baru. Penciptaan sel darah putih baru inilah yang menjadikan dasar regenerasi seluruh sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Yang keempat,
puasa bermanfaat dalam merestart sistem kerja tubuh. Kondisi ini membantu menciptakan lingkungan yang sehat bagi tubuh untuk meregulasi hormon. Mereka yang makan setiap 3-4 jam sekali tidak sempat mengalami lapar, sehingga tidak merasakan kemampuan tubuh untuk menyampaikan sinyal lapar. Ketika asupan makanan untuk tubuh dihentikan selama 12 jam, tubuh dapat lebih fokus pada kemampuannya untuk meregenerasi sel baru. Itu dari sistem kedokteran. Yang jelas tubuh kita akan semakin tambah imun, tambah sehat, tambah fit. Itulah hikmah puasa ketika Allah memerintahkan kepada kita. Sedangkan dari sisi agama, tentu kita semuanya sudah paham, dengan puasa kita juga akan mengalami seperti halnya banyak orang yang tentu kurang atau masih dalam level fakir dan miskin. Sehingga dengan kita berpuasa, maka hati kita tergugah untuk selalu bersama, menyayangi, mengayomi kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Maka itulah salah satu hikmah kita kita taat kepada segala perintahnya Allah yang berupa puasa. Sekali lagi, puasa akan menjadikan sehat. Puasa akan banyak manfaat dan hikmah yang ada di dalam kehidupan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu saya mau banyak kekurangan, kesalahan dari segala sesuatunya. Mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Saya akhiri wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.